Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebesaran dan kemurahan-Mu. Tolonglah kami ketika kami mau merenungkan bagian daripada firman-Mu ini. Berbicara pada kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, rasanya kita tidak pernah bisa membersihkan sesuatu hanya satu kali untuk selamanya. Misalnya ketika kita mencuci piring, atau ketika kita mencuci pakaian, itu akan menjadi kotor lagi dan kita perlu untuk membersihkannya lagi. Demikian juga ketika nyapu, ngepel, mencuci motor maupun mobil. Tapi ada satu yang dilakukan oleh Tuhan kita satu kali untuk selama-lamanya. Tapi sebelum itu mari saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 sampai ke-10. Tapi saya hanya akan membacakan di ayat yang ke-10 saja. Ibrani 10 ayat yang 10. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya ulangi. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus Kristus yang telah melakukan itu semua satu kali untuk selama-lamanya. Kehendak Allah itu di dalam persembahan diri Yesus Kristus yang dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Sebelumnya, manusia tidak pernah benar-benar dibebaskan dari dosa melalui sistem korban bakaran, korban penebusan dosa yang ada di dalam perjanjian lama. Dan ketika kita membaca Ibrani di pasal 10 ayat 1 sampai ke-4, kita akan mendapati pengulangan korban yang terus-menerus justru menunjukkan bahwa korban-korban itu tidak dapat menghapus dosa. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 8 sampai 9 dijelaskan bahwa Kristus meniadakan sistem korban yang lama dengan datang untuk melakukan kehendak Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, melalui persembahan dirinya yang satu kali untuk selama-lamanya. Ia kemudian duduk di sebelah kanan Allah yang menandakan bahwa karya penebusannya sudah selesai. Masalah dosa yang ada di hadapan kita, yang dulu, yang ada di hadapan Allah, telah diselesaikan satu kali untuk selamanya melalui karya Kristus. Karena itu, marilah kita hidup dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Di dalam masa Prapaskah ini kiranya kita boleh kembali diingatkan untuk mensyukuri apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Itu bukan suatu hal yang remeh-temeh. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, itu ada sebuah pengorbanan yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh manusia lain. Hanya Dia yang satu-satunya, yaitu Allah dan juga manusia, Yesus Kristus. Kiranya kita juga boleh menyatakan rasa syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan mengasihi orang lain, karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Dia. Marilah kita pagi hari ini boleh kembali mengingat itu, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur yang dimana melalui Yesus Kristus kami boleh kembali merasakan betapa besar dan mulia dan ajaibnya kasih-Mu itu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh mensyukuri setiap hal dalam kehidupan kami. Terlebih kami mensyukuri, kami mengucap syukur karena permasalahan dosa itu yang telah Engkau selesaikan. Karena tanpa Engkau kami tidak pernah bisa lepas ataupun selesai dengan dosa. Kiranya Tuhan tolong setiap diri kami. Kiranya hari ini Engkau boleh terus memberkati kami. Dan kami boleh terus mengungkapkan ucapan syukur itu dengan mengasihi orang lain. Dengan melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin kami, ajar kami. Kiranya hari demi hari kami boleh semakin serupa Kristus. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.